Shalom saudaraku, selamat siang semuanya dan selamat hari Minggu. Saat ini kita mau sebentar, kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan dan sharing tentang firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya saat ini kita mau menyiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita. Biarlah segala sesuatu yang telah kita lakukan pada hari ini, kita mau menyerahkan kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Karena kita percaya bahwa Allah yang bisa melakukan segala yang mustahil bagi kita. Dan biarlah saat ini, biarlah Tuhan membentuk kita, Tuhan menempa kita, supaya menjadi bejananya yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah habis. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Di setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Di setiap jalan kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Bentuklah kami jadi bejana-Mu yang indah Tuhan, dalam genggaman tangan-Mu, dalam rencana-Mu yang indah. Engkau tempa kami, Engkau membuat kami menjadi bejana yang indah.
Maka dari itu kami percaya penuh akan Engkau yang merancang setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, setiap kejadian, setiap apapun yang menjadi keluhan kami, yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi kesakitan kami percaya itu adalah proses untuk menjadikan kami indah, Bapa. Dan biarlah kami menjalani proses itu, dan kami ingin menjadi seperti-Mu. Dan biarlah kami ini Tuhan, manusia yang jauh dari sempurna ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, melalui kuasa-Mu Yesus, biarlah kami tetap tegak berdiri Tuhan, tetap teguh berdiri di dalam dunia ini Bapa. Biarlah kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah siang ini kami menaikkan pujian kami meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Allahku yang hidup. Kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Dan marilah saat ini kita mau fokus, kita mau menyerahkan kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk supaya bekerja di dalam persekutuan Mesbah Keluarga pada siang hari ini. Biarlah apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah kita serahkan ke dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang pergaulan. Pergaulan dimanapun saudara-saudara melangkah, pasti ada yang namanya komunitas, pasti ada yang namanya bertemu dengan orang. Dan kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, dan kita membutuhkan relasi di dalam kehidupan kita. Entah itu relasi dengan orang tua kita, relasi dalam berkeluarga, relasi dalam mungkin bersekolah. Di dalam sekolah kita butuh teman-teman kita, berrelasi di dalam mungkin pekerjaan kita, di kantor, di pabrik, dimanapun saudara-saudara berada, di dalam pelayanan, di dalam bergereja, di dalam komunitas, kita pasti membutuhkan relasi. Pasti ada yang namanya pergaulan. Maka dari itu kita harus tahu, kita harus juga bisa memilah mana pergaulan yang baik untuk kita, mana pergaulan yang buruk bagi kita. Dan mungkin teman-teman tahu atau firman Tuhan, ayat yang sangat famous sekali, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sangat jelas dikatakan, jika teman-teman di sini, jika saudara-saudaraku di sini mempunyai pergaulan yang buruk, pasti akan tersesat dan pastilah tidak akan baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk apapun yang kita lakukan. Jika kita mempunyai pergaulan yang buruk, itu bisa merusak segalanya. Dan apalagi kita sudah mempunyai kebiasaan baik, kita sudah menata semuanya, dan kita mempunyai suatu visi misi yang baik, tetapi di dalam perjalanan ataupun di dalam suatu kita mempunyai teman, sahabat, komunitas itu tidak mendukung, atau ada suatu hal yang buruk di dalam komunitas atau teman kita, itu bisa menyebabkan kita tersesat jikalau kita berkumpul dengan mereka. Pertanyaannya, terus apakah kita tidak boleh bergaul dengan mereka, dengan melakukan dengan orang atau komunitas ataupun apapun yang melakukan pergaulan yang tidak baik? Kita bisa tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa
Kita membutuhkan relasi dimanapun saudara-saudara berada. Walaupun teman-teman atau saudaraku seintrovert apapun, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya hubungan, pergaulan, relasi. Karena mungkin teman-teman diam tapi tetap aja membutuhkan pertolongan dari orang tua, membutuhkan mungkin sahabat kalian yang mungkin hanya mempunyai satu saja. Itu tetap juga ada yang namanya relasi. Maka dari itu kita harus melakukan hubungan atau pergaulan dengan siapapun. Asal ada tapinya. Apabila pergaulan tersebut, komunitas tersebut, teman kita tersebut itu tidak baik, ya jangan terlalu dekat. Kita menjaga itu aja, kita tetap berteman, kita tetap tegur sapa, tetapi jangan terlalu dekat dengan mereka. Dan kita tahu bahwa semakin dekat seseorang yang mungkin bisa dikatakan sahabat, ataupun di dalam komunitas tersebut sudah semuanya sangat dekat, itu biasanya malah banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Mungkin saat ini di kelompok anak-anak muda, di kelompok mungkin SMP, SMA ataupun kuliah, mungkin teman-teman yang sudah dekat ataupun teman-teman setongkrongan itu membuli dengan bercanda ataupun melakukan candaan dengan membuli, ataupun melakukan panggilan seseorang teman atau mungkin yang tahu mereka dekat dengan kalimat yang tidak bagus. Mungkin mungkin dengan panggilan kata-kata binatang ataupun dengan kata-kata makian yang mungkin itu menjadi biasa karena terbiasa dikatakan, atau mungkin karena mereka berpikir sudah dekat. Ya, tetapi itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa disandingkan dengan ketidakbenaran yang dilakukan oleh suatu komunitas ataupun seorang teman, sahabat. Memanggil atau mempunyai sahabat dengan kata panggilan, biarlah memanggil dengan kata yang baik, yang bagus, karena kita harus memiliki kata-kata, kita harus memiliki perkataan yang membangun, bukan merendah, walaupun itu bisa disebut bercanda. Bercanda ada batasnya, apalagi kita sekarang tahu bahwa bercanda dengan memanggil nama panggilan mungkin hewan atau mungkin nama sapaan dengan makian, itu adalah suatu hal yang tidak bagus. Ya, kalau mungkin kondisi hatinya lagi enak, coba kalau tidak, bisa menyakiti hati seseorang. Membuli dengan bercanda, ya kalau hati suasana lagi enak. Kalau hati lagi sedang nggak enak, sedang banyak masalah, walaupun sedang hati enak, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, untuk menyikapi semuanya, apakah terus kita meninggalkan teman kita meninggalkan komunitas tersebut? Yang harus kita lakukan, mungkin kita juga melakukan hal tersebut. Yang harus kita lakukan adalah kita mau stop. Kita mau stop melakukan hal tersebut, stop melakukan bulian, stop melakukan panggilan yang mungkin tidak patut untuk dikeluarkan, mulai dari diri kita sendiri. Firman yang disampaikan, firman yang kita dapat, biarlah mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mungkin mau mengasih tahu, mungkin mau memperingatkan, pastilah mereka akan menjauh dari kita. Pastilah mereka akan marah, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Tetapi biarlah kita melakukan mulai dari kita sendiri. Kita tetap bergaul dengan mereka, tapi tidak usah dekat-dekat kembali. Cukup say hi, ataupun mungkin kita tongkrong sebentar dan kita tidak mengatakan hal-hal yang sudah terbiasa mungkin kita katakan. Kita mau menjadi pancaran kasih di dalam dunia ini.
kita mau menjadi duta Allah di dalam dunia ini. Jikalau kita merasa kudus, merasa suci, merasa ini loh aku anak Tuhan, aku garam dan terang dunia, aku tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa, orang yang dengan perkataan yang kasar, orang yang mungkin sering membuli, ya itu memang tidak boleh kita bergaul dengan intens dengan mereka. Tetapi kita tetap harus menyapa mereka sebagai teman. Janganlah terlalu dekat dengan mereka. Janganlah mungkin kita pernah menjadi satu komunitas, pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi saat ini berubahlah, hilangkanlah semua itu, dan suatu saat jika proses terus berlanjut, orang tersebut, komunitas tersebut mungkin akan berubah, memanggil kita mungkin dengan nama kita, akan menghormati dan menghargai kita. Asal mulai dari diri kita sendiri untuk berubah. Itu adalah salah satu di mana kita bisa memiliki relasi yang baik, memiliki pergaulan yang baik. Bukan berarti kita menjauh dari hubungan, dari relasi yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan, kita tidak bisa menjadi pancaran kasih Tuhan kalau kita juga tidak bisa membangun relasi kita dengan orang di sekitar kita dengan baik. Kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mungkin tetangga kita, dengan partner kerja kita, dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita. Jikalau kita merasa kita adalah yang paling suci, no, bukan seperti itu. Kita harus tetap membangun relasi, membangun pergumulan, membangun pergaulan yang baik di antara teman-teman kita, di antara keluarga kita, saudara-saudara kita. Tetapi bedanya, kita memiliki sifat Kristus. Kita mau belajar supaya sifat Kristus, sifat Yesus ada di dalam diri kita. Dan kita mau menjauh dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Ya mungkin saudara-saudara tahulah apa yang harus dijauhi, sifat-sifat yang buruk. Mungkin sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat menipu, munafik, cabul, ataupun sering menggosip, suka mungkin dengan video porno, ataupun hal-hal yang tidak baik. Mungkin saudara-saudara tahu, tetapi tidak bisa lepas dari kebiasaan itu karena mungkin sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saudara-saudara. Apalagi menggosip teman kita, ngomongin tetangga, ngomongin teman sepelayanan, kita ngomporin. Kita mau belajar bahwa kita mau mengerem apa yang keluar dari mulut kita. Kita mau belajar bahwa kita tahu, dan kita tahu ayatnya, kita tadi sudah membacanya, yaitu pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ada di dalam diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Hal yang buruk yang ada di dalam diri saya itu apa sih? Hal yang baik yang ada di dalam diri kita apa aja sih? Hal yang buruk kita harus singkirkan. Butuh proses. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, Roh Kudus, supaya kita bisa menghilangkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Kita tahu sifat itu sudah melekat di dalam diri kita, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, mungkin berbelas tahun atau berpuluh tahun. Kita mau menghilangkan sifat yang tidak baik karena kita tidak mau tersesat di dalam dunia ini. Jikalau kita tersesat lebih dalam lagi, kita akan susah untuk naik. Ya, Tuhan pasti akan menolong. Kalau kita tidak buka hati kita tidak melembutkan hati kita supaya Roh Kudus bekerja di dalam tubuh, di dalam kehidupan kita, tidak akan bisa. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita mau bekerja sama dengan Allah.
Biarlah Allah bekerja di dalam diri kita, kita melembutkan hati kita, kita merendahkan hati kita, supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saudara-saudara, kita mau menjadi orang, menjadi manusia yang berbeda dengan manusia yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti terus kita menjauh, bukan berarti terus kita menyingkirkan mereka. Tetap jaga hubungan, tetap jaga relasi. Biarlah diri kita yang berubah dahulu. Biarlah perbuatan kita, tingkah laku kita mencerminkan kasih dari Kristus. Dan orang-orang akan melihat perubahan dari dalam diri kita. Kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kami dan akan membuat kami tersesat. Apabila kami tidak menyingkirkan semuanya itu, khususnya di dalam diri kami terlebih dahulu, kami akan tersesat lebih dalam lagi. Kami akan berteman, kami akan berelasi, kami akan bergaul dengan siapapun. Tetapi kami akan memilih dan kami akan memilah di mana kami harus bergaul intens dengan siapa, bergaul yang hanya sekedar teman saja dengan siapa. Karena kami tahu firman Tuhan. Dan biarlah kami tidak bisa berdiri. Kami tidak bisa berdiri tegak terus meneruskan untuk menghilangkan sifat-sifat kami yang tidak baik itu jikalau tanpa pertolongan-Mu. Jikalau tanpa mengandalkan Engkau, kami tidak bisa. Kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus mengandalkan kekuatan-Mu. Karena kami percaya hanya Engkau yang bisa menolong kami. Biarlah bagian kami melembutkan hati kami, supaya Roh Kudus, supaya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan, biarlah tertanam di dalam diri kami dan kami mau melakukan. Kami percaya akan ada perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.